deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. PWI nu ngamusuh nu gelut jeung aing. Ayeuna aing sok. PWI nu ngamusuh nu gelut jeung aing teh sok. Sebaliknya NU ngamusuhi PWI, NU ngecap goreng sangka ke PWI, usap banget, siap, usap. Setelah bisa melewati masa-masa sulit, menyelamatkan anak remaja di Jawa Barat dari berbagai problem kriminal yang dialaminya melalui pola pendidikan disiplin yang dilakukan di barak militer, kini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai gubernur konten, Mulyono Jilid 2, gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari, dari mulai video-video saya zaman kapan itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan itu sekitar 6 tahun yang lalu dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para bajer dimanapun berada, tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya. Negara menyebut tolol dan menantang duel Deddy Mulyadi. Ustadz Aceng Mujib dirujak netizen. Dalam video yang beredar, Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, nama lengkapnya atau akrab dipanggil Aceng Mujib, dengan semangat memberi tausiah. Konon katanya, Ceng Mujib dengan semangat memberi tausiah disampaikan di acara Munakosoh Ma Ponpes Al-Fauzaniyah yang dipimpin langsung olehnya. Ia menyebut, lamun ayah gubernur nyebutnya pesantren asup politik. Saya simpulkan gubernur blow-on, dan itu saya gambarkan gubernur yang kurang ajar. Aing ngomong kieu teh tanggung jawab jeung gelutnya, katanya semangat. Artinya kira-kira jika gubernur melarang politik masuk ke pesantren, ia sebut tolol dan blow-on dan kurang ajar. Dan ucapannya itu ia akan bertanggungjawabkan, bahkan berani jika harus berduel dengan Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain.
Oke teman-teman, barusan ada tanggapan dari Bapak Sekda teman-teman terkait dia kaget ataupun dia kagum gitu kan dengan kepemimpinan pimpinannya, yakni Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dan sebagai orang nomor 1 Jawa Barat teman-teman ya. Dan yang paling penting itu dia menyampaikan bahwa sejak kepemimpinan beliau ada ibaratnya ada penghargaan gitu kan kepada Jawa Barat, yakni menjadi juara nomor 1 dari segi pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri teman-teman dalam hal pelayanan PU, pendidikan dan semacamnya teman-teman. Dan ini untuk Jawa Barat patut bangga teman-teman, dan mungkin ini Pak Sekda juga menyampaikan bahwa ini itu sebenarnya hasil daripada Kang Deddy, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya juga Kang Deddy itu tidak merasa bahwa itu tuh semuanya hal kerjanya itu yang ia lakukan sendiri, tapi ia menghargai juga birokrasinya teman-teman, terutama bawahannya. Ya dengan cara apa? Ya mungkin dia dengan cara mengajak birokrasi ataupun bawahannya ketika ada penghargaan, dan penghargaan tersebut itu tadi ya teman-teman, contohnya di penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan mungkin untuk para buzzer teman-teman ya, lihat nih teman-teman, ataupun para buzzer gitu kan, para orang yang tidak suka dengan Kang Deddy, lihat nih dengan hasil kepemimpinan beliau, bawahannya juga jadi lebih tegas dan lebih berani bersuara teman-teman, dan yang paling penting lebih aktif, dan katanya mungkin lebih memotivasi lagi daripada para pekerja di Jawa Barat ataupun para pekerja birokrasi pemerintahan provinsi teman-teman untuk lebih gacor lagi teman-teman ya teman-teman. Dan yang paling penting mungkin kalau seperti ini terus teman-teman, mungkin Jawa Barat istimewa di depan mata teman-teman ya. Dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan Kang Deddy, mudah-mudahan Jawa Barat istimewa menjadi kenyataan dan mungkin menjadi contoh untuk provinsi-provinsi yang lain teman-teman. Di sisi lain, spontan saja ucapan Aceng yang tersebar viral di media sosial itu diserbu warganet. Berbagai tanggapan mayoritas menyelesaikan ucapan seorang yang mengaku kiai, namun ucapannya provokasi. Riandra Gali bintang Lopupias dalam komentarnya menyelesaikan, orang Garut Kang Aceng cariosan amani tak patut sebagai tokoh agama. Bahkan seorang ulama lainnya juga berkomentar tentang Aceng Mujib, mengkritik Gubernur Deddy Mulyadi. Hal ini diduga proposal hibah dihentikan oleh KDM yang panggilan akrabnya Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Seperti saya katakan, saya baru saja mendapat informasi tentang pengeluaran. Assalamualaikum warga. Apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Woi warga, ternyata menjadi pemimpin daerah, menjadi gubernur itu memiliki anggaran belanja media. Baru tahu kita kan? Ya, karena inilah fungsinya media, jadi kita tahu. Ternyata belanja media di era kepemimpinan sebelumnya itu di angka 50 miliar. Wow. Tapi sekarang sudah dipangkas sama Bapak Aing, cuma menjadi 3,1 miliar aja. Dan pasti banyak yang bertanya dong, kok bisa? Bisalah. Kenapa? Karena Bapak Aing memiliki media sendiri. Jadi kalau menurut gue ya buat apa dia menggunakan media-media lain? Toh media Bapak Aing juga udah cukup besar loh, dengan subscriber seperti YouTube, subscriber di angka 6 juta lebih. Belum Instagram, belum TikTok, belum Facebook. Nah ini yang kalian suka bilang-bilang gubernur YouTuber nih, ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Bisa memangkas anggaran berbelanja media, dan anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat lainnya yang lebih berguna, yang lebih penting bagi rakyat. Nih, di sini juga bisa nih buat ngejawab, ada tuh yang komen di yang videonya Bapak Aing yang lagi pembongkaran PKL di Pasteur. Kan ada yang nanya katanya, duitnya kok banyak amat, katanya nggak habis-habis, duit pribadi apa duit negara? Nih. Terakhir, masih di kolom komentar, ulama itu menyindir dalam komentarnya, katanya jika ada pimpinan pondok pesantren atau ulama kerjanya hanya mengirim proposal kepada pemerintah, kepada Deddy Mulyadi, gubernur dan bupati, itu namanya ulama musang katanya. Ada juga yang berkomentar atas Ceng Mujib, Kiai Ustadz Kitu mah kurang adab, kurang ilmu.
Postingan tentang Kiai Haji Aceng Mujib bukan 1-2 akun di Facebook, tetapi banyak akun yang lainnya. Bahkan ada yang balik menantang Kiai Haji Mujib. Katanya kalau mengajak duel jangan dengan Deddy Mulyadi, tetapi dengan dirinya saja. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.